Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh KM. Cahya, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Nggak sakit? Kemarin habis hujan-hujanan? Sedikit. Sebelum memulai, ibu absen dulu ya. Ariel? Ada. Arif? Hadir. Cahya? Hadir. Cepi? Hadir. Cynthia? Sebelum ke HKI, ada materi apa yang sudah pernah kita bahas? Tentang analisis peluang usaha. Benar ya? Analisis peluang usaha. Untuk sekarang kita akan mempelajari materi baru tentang hak atas kekayaan intelek. Setelah punya usaha, kita punya brand, punya merek, ya kan? Ya, punya label sendiri, ya, kemasan sendiri. Nah, itu harus kita cantumkan ke hak atas kekayaan intelektual. Jadi masih ada kaitannya antara analisis peluang usaha dengan pembelajaran kita pada kali ini adalah ada 4 poin. Model pembelajarannya kita pakai problem based learning. Pernah dengar nggak? Belum ya? Karena biasanya ini dipakai di jenjang SMA. Mungkin di SMP juga pernah, tapi jarang dipakai. Nah, PBL ini nanti kalian berkelompok, ibu kasih suatu masalah dan diskusi lalu dipresentasikan ke depan. Itu PBL. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian haki. Yang kedua, mengklasifikasi macam-macam haki. Ketiga, memahami tujuan dan manfaat haki. Keempat, menganalisis solusi dari masalah haki. Nanti berarti ada masalah-masalah yang ibu bagikan di LKPD. Penilaian, sebelum ke kerja kelompoknya, ibu-ibu akan memberitahu dulu penilaian yang akan ibu nilai pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada sikap, keterampilan, dan kelompok 3. Tolong ke Arif. Kelompok 4. Sebelum ke LKPD, ini ada video bisa disimak, silakan. Silakan kau ambil semua barangku. Kau pasti membohongiku. Aku tahu pasti barang yang kau bawa itu berharga dari ini. Ya kan? Tidak, kau boleh ambil semua barangku. Aku tidak dengan yang satu ini. Cepat serahkan barang yang kau bawa itu. Jangan ambil barang ini. Aku mohon, ini adalah satu-satunya barang yang paling berharga. Tidak akan serahkan kepada siapapun. Apa kau bilang? Berharga atau apa yang seperti ini? HKI atau hak kekayaan anak. Sedangkan fungsi dan manfaat dari HKI adalah sebagai alat bukti kepemilikan kekayaan intelektual. Jika orang lain ada yang menjiplak barang, produk, atau karya kita bisa menolak pendaftarannya. Pencegahan pemakaian karya intelektual yang kita miliki apabila dipakai orang lain tanpa seizin kita. Makanya, ayo kita jaga HKI kita, jangan sampai dicuri atau diduplikasi orang lain, karena HKI adalah aset. Dari video tersebut, ada yang bisa jelasin apa isi videonya? Ya, Cahya, boleh? Menurut Cahya, apa isi dari video ini tadi? Menurut saya, menjaga HKI itu penting karena HKI adalah aset terbesar kita untuk meningkatkan perekonomian kita dengan cara menjual produk atau hasil karya kita. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk Cahya. Satu lagi deh, dari perempuannya siapa? Ya, Kirana, boleh? Dari video tersebut, HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual. Lalu pada intinya di video tersebut sudah jelas bahwa HKI itu lebih berharga daripada harta. Udah? Ada lagi? Udah? Kasih tepuk tangan untuk Kirana. Udah juga ya. Dari Cahya tadi bilang, Cahya yang pertama bilang HKI itu bisa dijadikan
aset kita ya untuk suatu produk. Nah, bisa didaftarkan nantinya ke HKI. Kalau kita punya produk, terus kita punya merek, bisa didaftarin agar tidak dicuri oleh orang. Nah, HKI ini juga menurut Kirana apa tadi? Lebih penting daripada harta ya. Lebih penting daripada harta. Maksud harta di sini bukan lebih penting daripada uang ya. HKI itu bukan penting daripada uangnya, tapi harta lainnya. Misalkan aset investasi tanah atau investasi apa ya, emas misalkan. Nah, HKI itu lebih penting karena kalau misalkan diambil, misalnya nih ya, Riri punya hak merek namanya RR, Riri Rini ya. Misalkan Cilok RR. Nah, ketika Cilok RR itu udah milik mereka, tiba-tiba ada yang ngambil dari Lydia pakai juga RR dengan logo yang sama, dengan kemasan sama. Nah, diambil alih sama Lydia. Nah, jangan bisa. Ketika di HKI udah ada nama Riri dan Rini. Jadi sangat sih berharga. Soalnya nanti kalau si royaltinya masuknya nantinya ke Lydia kalau diambil sama Lydia. Sekarang kita simak dulu. Ya, ini pengertiannya. Tadi juga udah dijelasin ya di videonya. Bisa dibaca. HKI itu ada HKI atau HAKI, ada copyright sama industrial property right. Ada hak cipta. Hak cipta itu tadi kayak seni, pantun, musik, ya kan? Industri, rahasia dagang, hak paten, hak merek. Hak merek biasanya yang paling sering. Desain atau letak sirkuit terpadu. Nah, ini tujuan dari HKI mendorong inovasi dan kreativitas. Lagi viral diciptakan oleh kelompok miskin tapi dicuri sama orang kaya katanya lantaran banyak pihak memutar nama Citarum Fashion Week termasuk artis Mbak Im Wong. Apa? Mbak Im Wong. Citarum Fashion Week tak henti-hentinya menarik perhatian. Setelah kawasan Duku Atas Sudirman Jakarta Pusat mendadak ramai di tempat nongkrong anak muda. Ada si JJ. Nama Citarum Fashion Week jadi rebutan banyak pihak. Ungkapan created by the poor, stolen by the rich, yang berarti diciptakan orang miskin, dicuri orang kaya, mendadak viral di media sosial. Lantaran Mbak Im Wong melalui perusahaannya PT Tiger Wong Entertainment mengajukan hak kekayaan intelektual HKI Citarum Fashion Week ke Mahkamah Data Kekayaan Intelektual atau PDKI Kemenkumham. Langkah tersebut langsung menuai kritik banyak pihak. Tak cuma warganet, Pemprov DKI Jakarta ikut kesal atas langkah yang diambil tim Mbak Im Wong. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta Mbak Im Wong untuk tidak asal klaim fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta. Untuk memiliki hak merek. Kenapa sih? Kenapa ya? Setiap orang, bukan setiap orang, ada beberapa orang ya, tadi disebutin ada 3 ya, yang pengen milikin hak merek Citarum Fashion Week. Kira-kira kenapa ya? Pengen apanya? Pengen uangnya, pengen keuntungannya. Nah, di LKPD itu ada salah soal. Nggak kelihatan si artikelnya ya? Ini kelihatan nggak? Enggak. Ya kelihatan. Kelihatan kalau nggak ada. Nah, ini kelihatan. Ini tuh udah 100. Ya, nggak kelihatan gimana? Tuh. Dari kelompoknya Alinatus, Arif, dan Yolanda. Ya, silakan Nurek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan artikel di atas, apakah Citarum Fashion Week termasuk ke dalam hak atas kekayaan intelektual? Berikan penjelasannya. Termasuk karena dalam program Citarum Fashion Week melibatkan produk bermerek yang termasuk dalam perlindungan hak. Dengan artikel di atas, coba kalian analisis mengapa Mbak Im Wong ingin memiliki hak milik dari Citarum Fashion Week. Menurut Mbak Im, dirinya tergerak karena istrinya Paula Verhoeven yang paham dunia fashion melihat Citarum Fashion Week
merupakan suatu gerakan orang-orang yang memperdulikan pasien. Jelaskan. Kenapa banyak PT dari luar ingin memiliki Citayam? Mengapa Fashion Week Citayam disebut gejala sosial? Mengapa Fashion Week Citayam disebut gejala sosial? Kelompoknya Sheryl akan menjawab pertanyaan dari Cahya. Ya, dari kelompok Cahya. Apa pertanyaannya? Jelaskan kenapa banyak PT-PT di luar sana ingin memiliki Citayam Fashion Week. Karena PT-PT di luar sana ingin mengambil keuntungan atas viralnya Citayam Fashion Week. Ya, berarti ingin mengambil keuntungan ya. Kenapa PT-PT yang di luar sana pengen memiliki Citayam Fashion Week? Udah jelas, Cahya? Jelas. Ada tambahan lain? Kelompoknya Kirana? Mengapa CPW disebut gejala sosial? Fenomena Citayam Fashion Week ini dapat dikatakan sebagai gejala sosial karena adanya problem kebudayaan. Ya. Gejala sosial itu karena ada problem kebudayaan, berarti ada masalah kebudayaan, ya. Sosial itu berarti manusia kan? Nah, Citayam Fashion Week ini berhubungan dengan manusia kan ya? Ya. Ketika Citayam Fashion Week ini nggak ada manusianya, kira-kira bisa jalan nggak? Nggak, karena harus Fashion Week yang jalan di atas zebra Zebra. Terakhir dari Bu Amel, pertanyaannya apa? Pertanyaan dari Miss Amel, kalau ada sengketaan merek produk, cara menyelesaikannya bagaimana? Ya. Menurut kelompok kami, cara mengambil keputusan dengan mengambil tindakan melalui bidang haki yang yang bisa menambahkan Cahya mungkin? Boleh menambahkan. Boleh? Ya. Langsung saja ketarik juga benar melapor kepada yang bertanggung jawab haki tersebut, karena bisa diuruskan dengan secara hukum, karena itu melanggar hukum. Iya, iya benar ya. Yang termasuknya itu ke Direktorat Jenderal Haki, hak atas kekayaan intelektual. Itu ada direktoratnya di Jakarta. Nah, emang bisa langsung ke hukum karena itu termasuk hak merek, hak cipta, hak paten. Nah, itu bisa. Kesimpulannya, haki itu adalah hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas hak cipta yang mereka miliki ya. Untuk pertemuan kita kali ini terima kasih atas kerjasamanya ya. Sebelum terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini adalah evaluasi kita kali ini cukup menyenangkan. Ada yang Bu, saya mah udah gak seneng lah, males. Gak ada ya? Semua seneng ya? Berarti pakai metode PBL ini sudah cukup baik ya. Untuk selanjutnya kita akan coba pakai metode lain lagi dengan model-model pembelajaran yang membuat kalian lebih aktif lagi supaya nggak ngantuk, lebih berpikir kritis lagi, berpikir kreatif, inovasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat prosedur pengajuan hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan sekali.